Shalom saudara yang terkasih, berjumpa lagi kita dalam Sapa Rohaniwan. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini yang terambil dalam Lukas 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang terkasih, kita bersyukur karena kita sudah masuk dalam penghujung tahun 2022. Dan tepat dalam bulan Desember ini juga kita merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus yang telah terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Dan kita memperingatinya pada bulan ini, saudara. Saudara terkasih, ketika kita berbicara Natal, maka kita berbicara tentang sukacita besar karena telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Yesus yang menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, ini adalah berita Natal yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala di saat itu. Saudara terkasih, kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, maka di sana diberitahukan kepada kita bahwa para malaikat itu datang pada malam hari bertemu dengan para gembala dan menyampaikan berita Natal itu. Saudara yang terkasih, ketika kita di posisi para gembala yang mendengarkan berita itu, yang mendengarkan sukacita itu, apakah kita ikut bersukacita terhadap berita itu? Dan yang kedua adalah, dalam bentuk apa sukacita kita itu? Saudara, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa ketika para gembala mendengarkan berita tentang sukacita besar itu, mereka meresponinya dengan apa? Saudara, yang pertama kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, dikatakan ketika mereka mendengar tentang berita itu, mereka pergi, mereka mencari bayi Yesus. Saudara, para gembala tidak menunda-nunda waktu. Mereka dengan segera pergi menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi Yesus. Saudara, ada sebuah dorongan yang luar biasa ketika mereka mendengarkan berita itu. Saudara, saya percaya sekali sukacita yang disampaikan oleh para malaikat itulah yang mendorong mereka pada akhirnya apa? Mereka datang mencari dan memberikan waktu untuk bertemu, menjumpai Yesus pada saat itu. Saudara, ini sangat luar biasa respon para gembala pada saat itu. Saudara, kalau kita melihat di dalam diri kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu untuk setiap kita. Kita telah mendengarkan tentang berita ini sudah berkali-kali. Apakah di dalam hati kita ini ada sebuah kerinduan yang terus-menerus untuk mencari Tuhan, untuk berjumpa kepada Tuhan setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita? Saudara, biarlah kita sebagai orang-orang percaya seperti para gembala, kita memberikan waktu dengan segera, tanpa menunda-nunda. Kita memberikan waktu kepada Tuhan, kita menjumpai Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, itulah yang dilakukan oleh para gembala. Dan yang kedua adalah mereka memberitahukan tentang apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Itu di ayat yang ke-17. Ketika mereka mendengar tentang berita itu, dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan orang-orang pada saat itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan oleh para malaikat itu kepada mereka. Saudara yang terkasih, ini luar biasa. Sehingga kalau kita melihat orang-orang yang mendengarkan pada saat itu, mereka berkata mereka tercengang mendengarkan hal itu. Saudara, karena kenapa? Ini adalah berita sukacita, berita tentang kesukaan besar. Yesus telah lahir untuk menyelamatkan manusia. Saudara yang terkasih, apakah kita juga yang telah menerima berita Injil itu, berita sukacita itu, apakah kita juga menyampaikan, memberitahukan kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa terheran-heran dengan apa yang telah terjadi itu. Dan mereka pada akhirnya, mereka juga bisa melihat bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah sekali lagi, yang telah menerima anugerah keselamatan, yang telah menerima berita sukacita itu, kita sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat mendengarkannya. Dan yang ketiga adalah
para gembala itu dikatakan mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Itu di ayat yang ke-20. Saudara yang terkasih, ketika mereka sudah menjumpai Tuhan Yesus, mereka kembali kepada pekerjaan mereka sebagai gembala. Tetapi dengan sebuah hati yang memuji dan memuliakan Allah. Sukacita yang sangat besar ada di dalam diri mereka. Saudara yang terkasih, kita pun juga seharusnya di dalam kehidupan kita tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memuji dan memuliakan Allah. Karena apa? Karena kita sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah milik kita dan kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita sudah ada di dalam Dia dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Itu yang menjadi sukacita besar kita. Sehingga apa? Harusnya di dalam kehidupan kita ini kita terus memuliakan Allah dan memuji Dia. Di dalam keadaan apapun kita, seharusnya kita terus bisa memuji dan memuliakan Allah. Karena kita sudah memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Dan melalui kehidupan kita juga seharusnya kita bisa memuliakan Allah lewat kehidupan kita. Kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang harum dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, sekali lagi biarlah momen Natal ini bukan hanya sekedar momen perayaan biasa. Tetapi sungguh-sungguh kita membawa diri kita untuk dapat merenungkan baik-baik tentang sukacita Natal itu. Biarlah seperti para gembala, biarlah seperti para gembala. Kita datang kepada Tuhan, kita menjumpai Tuhan secara pribadi. Dan yang kedua adalah kita memberitahukan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah kita memuji dan memuliakan Allah lewat kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.